Mengeluh, emang benar mengeluh itu manusiawi? Halo teman-teman semua, kembali lagi di sini gue akan mereview tentang buku yang gue pelajari kali ini. Buku kali ini nggak asing di telinga teman-teman dan ini pun sudah menjadi national bestseller di Indonesia. Bukunya buku apa? Yaitu buku Filosofi Teras, karya Bapak Henry Manampiring, ilustrasinya oleh Levina Lesmana. Buku ini sangat ringan banget dan sangat mudah dimengerti untuk teman-teman yang ingin mempelajari tentang sedikitnya filsafat, karena bahasanya sehari-hari banget dan Bapak Henry Manampiring ini bisa membawakannya enjoy dan bisa masuk ke dunia gue dan teman-teman, yaitu dunia milenial. Buku ini sinonim banget sama dua buku yang udah pernah gue baca. Yang pertama yaitu Berpikir di Luar Pemikiran Orang Awam, dan yang kedua yaitu Berani Tidak Disukai. Referensinya berbeda. Kalau ini dari filsuf Stoa yang ada di zaman Yunani dulu 2000 tahun yang lalu. Kalau Berpikir di Luar Pemikiran Orang Awam itu dari Tiongkok. Dan kalau Berani Tidak Disukai itu psikologi Adler basicnya, walaupun psikologi Adler itu ya memang dari pelajaran Yunani juga. Dan kalau gue lihat Berani Tidak Disukai dan buku ini itu ya hampir mirip lah, tapi memang pengemasannya yang berbeda. Dan apa sih yang beda yang gue pelajari dari buku ini dibanding dua buku yang lain? Yang paling melekat buku ini menurut gue adalah bahwa adanya dikotomi tentang kendali. Ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan contohnya apa? Kekayaan, pasangan, kesehatan, ketenaran, lalu karir, dan lain-lain. Awalnya gue juga mikir bahwa kesehatan gak bisa kita kendalikan. Kan aneh ya? Kekayaan juga, kan kita bisa aja usaha terus nanti jadi kaya. Kok gak bisa dikendalikan? Apa maksudnya? Singkatnya gini, mereka atau kesehatan dan kekayaan ya tidak bisa dikendalikan karena memang bisa jadi nanti kan rumah kita disita gitu kan, nggak ada yang tahu. Terus misalkan tiba-tiba bisnisnya bangkrut, terus pekerjaannya hilang karena di PHK. Lalu kesehatan kita nggak tahu, tiba-tiba nanti kita kecelakaan atau misalkan kita terkena penyakit penular seperti sekarang COVID, itu kan nggak bisa kita prediksi, itu kan di luar kendali kita, bukan di kendali kita. Jadi itu yang dimaksud bahwa kesehatan dan kekayaan itu menurut buku Filosofi Teras ini ada di luar kendali kita. Lalu apa sih yang ada di kendali kita? Yang ada di kendali kita itu perjuangan, proses, menjaga diri, belajar, lalu mencari ilmu, lalu menjaga diri agar gak kena COVID, lalu berusaha menjadi kaya, berusaha sehat, dan lain-lain. Yang hubungannya itu lebih ke usaha dan usaha. Yang ada di kendali kita adalah usaha. Usaha untuk menjadi tenar, usaha untuk menjadi kaya, usaha untuk menjadi sehat, usaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Goalsnya nanti kita mendapatkan kekayaan atau kita sehat, itu ya bonus. Tapi yang bisa kita kendalikan, yang kita bisa perjuangkan, ya kita harus sungguh-sungguh untuk bisa berusaha menjadi lebih baik, menjadi kaya, menjadi sehat, menjadi tenar, dan lain-lain sesuai dengan target kita. So, itu yang pertama gue dapat, kendali diri. Apa yang bisa kita kendalikan, ya kita kendalikan. Lalu apa yang tidak bisa kita kendalikan, ya jangan dipaksa. Sederhananya gue kasih contoh kayak gini. Misalkan ada orang ya, kita tuh peduli sama orangnya. Kita pengen orang itu tuh berubah menjadi lebih baik. Kita pengen orang itu tuh yang tadinya misalkan mabuk-mabukan, lalu misalkan main judi dan lain-lain, kita ajak menjadi lebih baik. Kendali kita adalah mengajaknya saja, menasihatinya dengan cara yang memang masuk ke dia, dengan segala caranya. Prosesnya terserah kita, tapi dia mau berubah atau enggak itu kendali dia, bukan kendali kita. Kita nggak bisa maksa bahwa dia harus berubah. Nah, ini yang mirip sama teori psikologi Adler di Berani Tidak Disukai. Analoginya seperti kita membawa kuda ke danau, tapi kita tidak bisa memaksa kuda tersebut untuk minum air di danau tersebut. Lalu selanjutnya, yang kedua yang gue pelajarin yaitu makna dari manajemen resiko. Dulu waktu gue di himpunan, di BEM, ya masa-masa di kampus lah, gue sering banget dikasih tahu sama senior bahwa pikirin resikonya, gimana nanti kalau acaranya tiba-tiba nggak jalan dan lain-lain. Manajemen resiko, pokoknya segala macamnya yang pahit-pahit sudah dipikirkan. Ya dulu gue mikir ya oke, itu yang memang harus dipikirkan. Kita harus memikirkan resiko-risiko terburuk dari suatu acara, dari suatu kegiatan, agar nantinya kalau itu terjadi kita sudah punya planning untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Gue udah ngerti secara
praktik maupun teori, tapi gue lebih dimantapkan lagi pas baca di sini. Ada istilahnya yaitu premeditatio malorum. Aduh, gue nggak tahu bacanya, tapi yang jelas ini nanti teman-teman bisa lihat. Kan banyak ya, misalkan kayak kita tuh pengennya yang manis-manisnya aja. Gue pengen pembuatan video ini lancar, gue pengen tripodnya tetap tegak. Tapi kan ada banyak kemungkinan kalau misalkan nanti tiba-tiba HP-nya mati, HP-nya rusak, kena angin dari luar, terus debu, airnya berdebu dan lain-lain, kan itu ada kemungkinan seperti itu. Nah, gue tuh harusnya mikirin yang pahit-pahitnya itu. Biar apa? Biar nanti ketika itu terjadi, gue tenang. Atau bahkan gue udah mikirin solusinya. Biar ketika ada debu keluar nih dari jendela tuh ya, keluar nutupin kamera, berdebu ya gue udah punya solusi, tinggal dielap. Kalau gue nggak mikirin itu, mungkin gue akan mendumel, bejubel, udah pusing sendiri, gue malah mengeluh kenapa air debu itu tuh malah keluar gitu, kenapa gue lupa nutup dan lain-lain. Yang akhirnya gue malah memaki-maki yang di luar kendali gue, debu, angin di luar itulah, cuaca, yang akhirnya malah membuat bodoh diri kita sendiri, karena ya itu kan di luar kendali kita. Ngapain kita pusing? Yang ada di kendali kita, ketika tadi contohnya misalkan ada debu yang masuk akhirnya menutupi kamera gue, ya sudahlah, tinggal dibersihkan, ya sudah, gue tenang, ya sudah, gue nggak boleh emosi. Itu yang ada di kendali kita, di kendali gue, dan gue nggak boleh sampai emosi ketika ada kejadian itu, dan itu yang bisa gue kendalikan. Lalu yang terakhir, ini sebenarnya di buku Berpikir di Luar Pemikiran Orang Awam dibahas juga, terus di buku Berani Tidak Disukai dibahas juga. Nah, di buku ini diingetin lagi gue bahwa kematian itu adalah aturan alam dan sudah biasa. Kalau kita sudah berani hidup, maka kita pun harusnya sebagai manusia siap untuk mati. Tapi ya gue sendiri pun masih takut ya, karena gue belum siap untuk menghadapi kehidupan setelah kematian ini. Tapi mau gak mau kita harus bisa menjadi makhluk hidup yang baik dan terus baik, berprogres sesuai kendali kita tadi yang gue ceritain, bahwa kita harus terus berprogres menjadi lebih baik, selalu menebar kebaikan, selalu menebar manfaat. Agar apa? Agar nantinya ketika kita entah kapan, bisa jadi besok, bisa jadi berapa detik kemudian, bisa jadi 10 tahun kemudian, kita dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita mati, kita meninggal, maka ya kita siap, kita harus menerimanya. Gak ada ketakutan yang datang ketika itu terjadi. Itu aja yang bisa gue bagikan, yang bisa gue sharing dari buku ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.